Mungkin sekarang semua ini terdengar terlalu lebay, terlalu jauh dari kenyataan. Tapi nanti, saat semuanya dikunci, waktu akses dibatasi, rekening dibekukan, dan kita mulai dinilai, kita akan sadar, ternyata video ini pernah kasih peringatan. Di video ini, kita bakal bahas kenapa sistem mulai runtuh, gimana krisis dibentuk, dan apa yang diam-diam udah disiapkan untuk ganti semuanya. Kalau kita nonton sampai akhir, kita bakal ngerti kenapa banyak hal yang dulunya terasa normal, tapi sebenarnya sudah dikendalikan. Sistem ini dibangun di atas kepercayaan. Kepercayaan bahwa uang bisa dicetak tanpa batas, bahwa pasar bisa terus tumbuh, bahwa negara bisa menyelamatkan kita kapanpun. Tapi semua itu sekarang mulai retak. Inflasi meledak di mana-mana. Harga kebutuhan pokok naik, tapi penghasilan kita nggak ikut naik. Suku bunga dinaikkan terus demi stabilitas. Tapi kenyataannya, yang jatuh satu persatu, rakyat kecil, pelaku usaha, dan ekonomi lokal. Negara-negara besar mulai panik, utang makin menggunung, bunga makin tinggi. Dan semua solusi yang ditawarkan cuma tambah mempercepat keruntuhannya. Dan di tengah semua itu, kita disuruh tetap percaya pada sistem yang udah lama nggak sanggup berdiri sendiri. Sementara kita disuruh tenang, dunia diam-diam masuk ke krisis pangan dan energi. Cuaca makin rusak, negara pengekspor mulai nutup keran distribusi, harga beras, gandum, bahkan bawang pelan-pelan naik. Tapi kita gak dikasih lihat semua itu di berita. Kita cuma dikasih narasi, stok aman, gak usah panik. Padahal kenyataannya, negara-negara udah mulai rebutan bahan bakar, rebutan pupuk, dan rebutan pengaruh. Perang, sekarang gak selalu pakai tank dan senjata. Kadang, yang paling mematikan justru kelaparan. Kita pikir krisis itu nanti, padahal kita udah di dalamnya. Dulu, waktu ekonomi goyang, solusinya cuma satu, cetak uang dan tambah utang. Tapi sekarang, dunia udah kebanjiran utang sampai nggak bisa napas. Totalnya, lebih dari 315 triliun dolar. Negara-negara berkembang satu-satu mulai tumbang. Sri Lanka, Ghana, Pakistan, dan mereka bukan yang terakhir. Karena sistem ini nggak dirancang untuk sembuh, tapi dirancang untuk disuntik terus pakai ilusi pertumbuhan. Dan waktu rakyat mulai sadar, yang pertama kali dibekukan bukan utangnya, tapi rekening kita sendiri. Dan waktu krisis datang beneran, solusi yang mereka tawarkan bukan buat nyelamatin kita, tapi buat ngunci kita. Kita mulai nggak percaya sama bank, sama sistem, bahkan sama uang itu sendiri. Setelah kejadian kayak SVB, Credit Suisse, sampai restrukturisasi diam-diam di negara berkembang, kita sadar tabungan kita bisa hilang dan nggak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sekarang, makin banyak orang lari ke emas, ke properti, bahkan ke aset digital seperti Bitcoin. Dan sistem mulai panik. Mereka butuh bentuk uang baru yang bisa dikontrol, bisa dibatasi, bisa dilacak. Dan jawaban mereka adalah CBDC, Central Bank Digital Currency. Tapi tunggu dulu, bentuk uang barunya bukan cuma sekedar digital. Uang itu bisa hidup dan tunduk pada sistem. Kita diajarin sejak kecil, uang itu alat tukar, netral, bisa dipakai kapan aja. Tapi bayangin kalau uang itu bisa kadaluarsa, cuma bisa dibelanjakan untuk hal tertentu, atau nggak bisa dipakai kalau kita nggak patuh sistem. Itulah CBDC, Central Bank Digital Currency. Uang yang bukan kita pegang, tapi kita dipinjemin. Bisa dibekukan kapan aja, bisa disensor, bisa dilacak, dan semua itu atas nama kemudahan dan keamanan. Lebih dari 130 negara udah mulai uji coba,
Indonesia juga diam-diam lewat proyek Garuda. Tapi bukan cuma soal teknologinya. Ini soal siapa yang punya kendali. Dan buat sistem bisa berjalan mulus, mereka butuh satu hal lagi. Identitas digital, satu pintu, buat mengontrol semuanya. Dulu, identitas itu simpel, KTP, SIM, paspor. Tapi sekarang, semuanya pelan-pelan disatukan. Jadi satu ide digital yang bisa buka dan nutup seluruh akses hidup kita. Kesehatan kita, keuangan kita, riwayat belanja, lokasi, semua terhubung, semua dinilai. Kita bahkan gak tahu skornya, tapi skor itu yang nentuin, bisa daftar kerja atau enggak, bisa traveling atau enggak, bisa beli sesuatu atau diblok. Kita gak dikurung pakai jeruji, tapi dibatasi pakai sistem yang kayak nggak kelihatan. Dan semua ini dibungkus dengan label, efisien, terintegrasi, lebih aman. Padahal intinya cuma satu, kontrol. Dan yang paling ironis, kita masuk ke sistem ini bukan karena dipaksa, tapi karena kita suka, karena semuanya dibuat nyaman. Sistem ini gak bakal dinyalain tanpa alasan besar. Mereka butuh pemicu, dan sekarang kita bisa melihat ada 3 pintu utama yang siap dibuka. Pintu pertama, biologis, wabah, virus mutasi, bukan skenario fiksi. Kita udah ngelewatin bab pertamanya di 2020. Tapi sekarang, bab barunya datang. Kalau loncengnya dibunyikan, lockdown digital bukan cuma wacana. Itu jadi tiket masuk ke sistem kontrol penuh. Pintu kedua, finansial. Sistem keuangan udah megap-megap. Bubble properti, utang negara, PHK massal. Sekali tombolnya ditekan, sistem kolaps, dan tiba-tiba, satu-satunya yang bisa kita pakai cuma dompet digital terverifikasi, yang terhubung ke identitas, dan bisa dimatiin kapan aja. Pintu ketiga, hybrid. Ini yang paling efisien. Krisis biologis, panik, ekonomi ambruk, sistem baru ditawarkan, cepat, terkontrol, dan gak ada waktu buat nolak. Mungkin itu kenapa semuanya terasa dipercepat belakangan ini. Karena mereka juga udah siap. Dari semua yang kita bahas, satu hal yang paling berbahaya bukan sistemnya, tapi kenyamanan yang bikin kita lupa bahwa kendali atas hidup kita pelan-pelan udah dicabut. Hari ini semuanya masih kelihatan normal, tapi kalau kita perhatiin lebih dalam, sistem itu udah hidup diam-diam di sekitar kita. Dan nanti saat tombol itu ditekan, kita gak bisa bilang kita gak tahu. Yang bisa kita lakuin sekarang, sadar, siapkan ruang gerak di luar sistem, simpan nilai di luar kontrol mereka, dan mulai tanya, apa yang kita relakan demi kenyamanan. Kalau kamu ngerasa video ini penting, bantu sebarin, buat bangunin yang masih tidur. Dan kalau kamu masih mau mikir bareng, kita bakal terus bahas semuanya di sini. Semoga aku yang salah. Semoga semua ini cuma kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kalau ternyata bukan, setidaknya kita udah sadar duluan. Dan yang paling penting, kita belum kalah.